Santapan Harian Selasa 22 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 hingga pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu ya Allah. Kami hendak merenungkannya sepanjang hari. Dan di saat ini, di dalam keteduhan bersama-Mu, kami akan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. 1 Tawarik pasal 21 ayat 18 sampai pasal 22 ayat yang ke-1. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eret-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan." Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Lalu berkatalah Daud, "Disinilah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel." Sahabat Santapan Harian, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kadang kesalahan itu menyakiti orang-orang di sekitarnya dan bahkan Allah. Sayangnya tidak semua orang memiliki kerendahan hati untuk mengakui dirinya bersalah, menyesal, dan memperbaiki kesalahannya. Daud memang bersalah di hadapan Tuhan dengan memerintahkan bawahannya melakukan penghitungan kekuatan perang Israel. Tuhan bahkan memberikan tulah kepada Daud dan rakyat Israel. Tetapi Daud sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Tuhan melihat penyesalan Daud sehingga ia memerintahkan Daud untuk mendirikan mezbah baginya
di tempat pengirikan milik Ornan. Daud kemudian membeli tanah Ornan itu dengan 600 shikal emas. Setelah itu didirikannya mezbah Tuhan di sana. Dengan ketaatan Daud melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Ketika mezbah itu selesai didirikan, Tuhan menurunkan api dari langit ke atas mezbah tersebut sebagai tanda bahwa Ia menerima persembahan Daud. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran, Tuhan memerintahkan agar malaikat itu menyarungkan pedangnya. Seketika itu juga tulah atas Israel berhenti. Mezbah itu menjadi tanda pendamaian antara Tuhan dan umat. Kesalahan Daud diampuni dan Tuhan menghentikan tulahnya atas Israel. Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi Daud untuk memperhatikan perbuatannya dengan sungguh-sungguh agar ia senantiasa diperkenan Allah. Saat ini kita diingatkan untuk mawas diri terhadap apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Barangkali apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan atau menyenangkan bisa saja merupakan kesalahan yang melukai orang di sekitar kita. Sebagaimana Raja Daud yang dengan rendah hati menyadari kesalahannya dan segera berbalik kepada Allah, demikianlah kiranya kita juga waspada terhadap perbuatan kita. Memohon ampun kepada Allah serta melakukan apa yang baik seturut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan. Ampuni kami kalau kami sering berbalik menjauh dari-Mu. Saat ini kami menyadari bahwa hidup jauh dari Engkau adalah kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Karena itu, kami mau kembali kepada-Mu ya Tuhan, sebab hanya di dalam-Mu ada kehidupan yang penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.